أكبر. Rukun Islam ketiga adalah zakat. Zakat disyaratkan mulai tahun kedua Hijriah. Di dalam zakat terkandung banyak sekali faedah dan manfaat. Di antaranya mensucikan harta dan jiwa, mengajarkan kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan yang ke-16 ya, yang ke-16 Masya Allah. Semoga tetap semangat. Yang puasa setengah hari, Alhamdulillah. Yang sudah full sampai maghrib, luar biasa. Yang jelas, anak-anak solih dan solih khairu ummah, semuanya semangat menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Hari ini, hari Rabu, kita akan belajar Ramadan Mubarak dengan tema zakat fitrah. Masya Allah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dibayarkan pada setiap tahun satu kali pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari sebelum sholat Id. Nah, jadi kalau menjelang sholat Idul Fitri harus dibayarkan zakatnya. Siapa saja yang harus dibayarkan zakatnya? Yaitu setiap umat muslim, baik itu yang kecil, yang besar, maupun yang setiap umat muslim, baik yang anak-anak maupun yang dewasa, termasuk solih dan solihah. Nah, meskipun baru anak TK, ya usianya masih kecil, namun dia harus tetap dibayarkan. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, inilah pembeda antara zakat fitrah dengan zakat yang lain, yaitu sedekah-sedekah yang lain. Maka zakat fitrah tidak boleh dibayarkan, ya, diberikan kepada panitia penerima zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Karena kalau misalkan setelah hari raya Idul Fitri, maka dia termasuk sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki manfaat, yaitu mensucikan harta dan kemudian mengajarkan kepada kita semuanya, termasuk solih dan solihah, peduli terhadap saudaranya yang lain. Kenapa?
Karena dengan membagikan zakat, maka zakat fitrah yang akan dibagikan itu akan dibagikan kepada fakir miskin, ya, dan kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan, ya, yang bisa. Itu yang pertama, orang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta apapun. Nah, sholih dan sholihah sering kan melihat teman-teman ataupun orang-orang yang ada di pinggiran jalan, yang mereka tidak mempunyai pekerjaan, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, ya. Nah, dan kemudian mereka tidak mempunyai mempunyai harta, maka mereka berhak dikasih zakat fitrah. Nah, dari mana? Yaitu dari orang-orang yang membayar zakat fitrah, termasuk zakat fitrah yang dibayarkan oleh sholih dan sholihah, yaitu oleh ayahnya sholih dan sholihah. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, yaitu petugas yang menerima zakat fitrah, yaitu namanya amil, ya, dan kemudian mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang masuk Islam, yang sebelumnya dia orang yang belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, dan kemudian budak, dan kemudian orang yang berhutang, ya, orang yang memiliki hutang, dan kemudian yang ketujuh sabilillah, kemudian yang kedelapan ibnu sabil. Nah, kedelapan inilah yang berhak menerima zakat fitrah yang dibayarkan oleh umat muslim termasuk sholih dan sholihah. Dan kemudian zakat fitrah itu ada niatnya, ya. Jadi niat pembayaran zakat fitrah akan dilafazkan seperti berikut. Zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Zakat fitrah harus dikeluarkan atau dibayarkan itu berupa makanan pokok. Kalau di daerah Arab sana, ya, bisa kurma, gandum. Nah, kalau kita di Indonesia itu berupa beras. Berapa jumlah beras yang harus kita bayarkan? Yaitu 2,5 kilogram atau 3 kilogram beras yang harus kita bayarkan. Dan siapa yang harus membayarkan zakat itu? Yaitu ayah, yaitu seorang yang menanggung nafkah di dalam rumah kita, yaitu di keluarga kita. Nah, sholih dan sholihah, tentu kalau sholih dan sholihah di rumah, siapa yang akan membayarkan? Yaitu ayahnya, ya. Jadi yang wajib membayarkan zakat itu adalah ayah. Siapa sholih dan sholihah pernah ikut ayahnya membayarkan zakat? Nah, nanti ketika menjelang hari raya Idul Fitri, ya, ayahnya mau membayarkan zakat, maka sholih dan sholihah boleh ikut ayahnya biar tahu seperti apa sih membayar zakat. Nah, nanti sholih dan sholihah boleh ikut ayahnya, ya, melihat bagaimana membayar zakat fitrah. Tentu kita sebagai umat muslim harus patut bersyukur kepada Allah, harus bangga membayar zakat fitrahnya, harus senang karena ini adalah amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap umat muslim, ya, pada bulan Ramadan. Selain yang ananda sholih dan sholihah pelajari, yaitu sholat tarawih, kemudian sholat sunnah yang lainnya, kemudian sholat wajib, bersedekah, berbagi. Nah, dan juga ini termasuk zakat fitrah. Meskipun sholih dan sholihah masih kecil, namun ini adalah pembelajaran bagi sholih dan sholihah supaya nanti terbiasa senantiasa bangga dan juga senang ketika beribadah di jalan Allah. Masya Allah. Jadi sholih dan sholihah harus tetap semangat, ya. Hari ini adalah hari yang ke-16 bulan puasa.
Nah, semoga tetap semangat. Karena siapa yang semangat melaksanakan ibadah puasa dan juga amalan yang lainnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, oke, sekian dari Ustazah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zakat itu satu kewajiban